Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru BK. Salam sehat. Semoga Allah meridhai apa yang sedang kita kerjakan pada hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, barangkali ada yang masih bingung cara menggunakan tes diagnostik awal atau yang disingkat TDA ini. Bapak Ibu bisa menyimak video berikut. Pertama, pastikan Bapak Ibu memiliki aplikasinya. Aplikasinya berbentuk aplikasi Excel, karena Excel itu dirasa saya semua guru itu sepertinya bisa menguasai tanpa harus belajar kembali atau belajar sesuatu yang baru. Bapak Ibu guru bisa membukanya. Setelah terbuka, Bapak Ibu bisa melihat aplikasi yang ada di layar komputer Bapak Ibu semua, dimana dalam menu utamanya atau tampilannya itu ada menu utama terdiri dari input data dan beberapa menu, dari mulai data utama, info individu, gaya belajar, kepribadian, kecerdasan majemuk, dan bakat minat. Jika Bapak Ibu perhatikan di input data, dimana di situ ada gaya belajar, ada MBTI, ada menu kecerdasan majemuk, dan ada menu bakat minat. Di menu input data ini Bapak Ibu, kita mensinkronasikan data dari spreadsheet Google Form ke dalam aplikasi Excel ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memasukkannya melalui menu ini di setiap tes yang telah dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Sebelum Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui Google Form atau aplikasi form yang digunakan untuk asesmen atau tes ke siswa. Nah, di sini ada dua tombol, Drive TDA versi 2 dengan tutorial, di mana Drive TDA versi 2 itu kalau Bapak Ibu pilih akan menuju ke drive seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu pertama-tama copy terlebih dahulu atau buat salinan terlebih dahulu. Setelah buat salinan, jadi Bapak Ibu silakan seluruhnya diseleksi, kemudian disalin. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa menyeleksi yang salinan tadi, terus kemudian pilih, klik kanan, pilih pindahkan ke drive Bapak Ibu sendiri. Misalnya di sini saya akan memindahkan di drive atau saya akan membuat folder yang baru. Nah, di sini saya akan membuat folder baru Bapak Ibu. Untuk memudahkan, saya tulis 1.1 karena akan muncul di paling awal. Di sini saya tulis TDA. Kemudian saya pilih pindahkan. Nah, nanti akan masuk ke dalam folder drive saya di email saya pribadi atau di Google Drive pribadi saya. Nah, di sini saya sudah muncul Bapak dan Ibu. Sudah muncul di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal membukanya dan kemudian baru bisa menggunakannya. Jika sudah berpindah di Google Drive Bapak Ibu semua atau di Google Drive sendiri, Bapak Ibu bisa membuat folder di Google Drive masing-masing. Misalnya saya mau melakukan tes gaya belajar terlebih dahulu seperti ini. Jadi saya membuat folder baru, TDA gaya belajar. Nah, nanti dari salinan TDA gaya belajar yang telah kita dapatkan tadi, kita pindahkan ke dalamnya
pindah ke TDA Gaya Belajar. Pindahkan. Nah, karena sudah ada di dalamnya, pastikan Bapak Ibu membuat atau menyalin salinan ini menjadi Google Form sejumlah dari kelas yang akan Bapak Ibu tes atau akan disebarkan. Kalau di sini saya misalnya akan menyebarkan tes ini ke dua kelas, yaitu kelas 7A dan kelas 7B, maka saya menyalin dua salinan lagi. Nah, kita buat satu lagi. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu yang sudah disalin. Jadi dari yang tadi sudah kita salin, kita ganti namanya menjadi kelas 7A, dan yang di bawahnya saya ganti menjadi kelas 7B. Sudah. Nah, Bapak Ibu pastikan masternya masih ada ya Bapak Ibu, jangan sampai rusak, karena barangkali nanti ada sesuatu yang tidak terduga pada saat kita menggunakan aplikasi ini, maka kita masih punya master aslinya. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan untuk kita mulai pilih kelas 7A. Di sini saya mengasumsikan Bapak Ibu sudah memiliki kemampuan terkait dengan bagaimana menyebarkan Google Form ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini seperti biasa pada saat kita mau mengirimkan link ke murid-murid kita, tentunya Bapak Ibu pilih kirim dan kemudian pilih link atau tautan dengan yang lebih singkat ya, dengan mempersingkat URL. Kemudian kalau sudah seperti ini Bapak Ibu bisa menyalinnya dan bisa mengkopinya atau menyimpannya terlebih dahulu. Di sini saya contohkan kelas 7A. Nah, nanti link inilah yang akan kita sebar ke siswa ya Bapak dan Ibu semua. Nah, link ini kita simpan, nanti di bawahnya ada kelas 7A, 7B, 7C, 7D dan sebagainya. Bapak Ibu, saya simulasikan seandainya kita menyebarkan link ini kepada siswa dan ini tampilan yang terlihat di depan siswa. Nah, seperti biasa untuk pengisiannya Bapak Ibu, untuk kode siswa pastikan kodenya sudah diberikan oleh Bapak Ibu semua. Nah, untuk membuat lebih mudahnya Bapak Ibu bisa kembali lagi ke aplikasi. Ibu Bapak bisa masuk ke data utama. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pengisiannya untuk kelas, karena kita mau menyebarkan angket ini ke kelas 7A, Bapak Ibu bisa mengetikkan kelasnya 7A tanpa spasi. Sudah 7A langsung enter. Terus kemudian karena di sini yang baru mengerjakan satu siswa, maka di sini terlihat hanya satu. Jadi di sini yang terekam itu adalah satu responden. Nah, kemudian di sekolahnya Bapak Ibu bisa menggantinya dengan sekolah Bapak Ibu sendiri ya. Misalnya SMP Negeri 1 Ciledug. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan pelaksanaan tesnya kapan. Misalnya saya melaksanakan tes di tanggal 20 Juli 2023. Nah, Bapak Ibu, untuk
nama-nama yang ada, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan nama-namanya berdasarkan nama-nama yang berasal dari sekolahnya atau dari absensi siswa, biar nanti siswa pada saat diberikan kodenya mereka tidak keder. Karena kadang di lapangan kita menemukan absensi di mana absensi sekolah dengan absensi kelas itu ada perbedaan. Ada siswa yang absensinya nomor urut 6 tapi ternyata di kelasnya nomor urut 5. Jadi nanti Bapak Ibu pastikan nanti menyampaikan ke siswanya itu adalah absen yang digunakan, absen yang Bapak Ibu sebar ini. Jadi makanya Bapak Ibu bisa mempermudahnya, sebelum penyebaran Bapak Ibu bisa membuat daftar hadir dan kode siswa seperti ini, yang mirip seperti ini, karena ini tidak bisa dirubah ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti sesuai yang ada. Jadi Bapak Ibu menuliskan di kolom absensi yang dibuat manual nanti berdasarkan dari data yang sudah tersedia di sini. Jadi untuk kode 7A strip 1 itu bernama, contohnya di sini itu Ahmad Fauzan, sampai dengan sejumlah siswa, karena tingkatan SMP banyak 32 siswa, maka di bawahnya nanti akan ada kolom yang kosong. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, itu tidak akan menjadi gangguan. Jika sudah membuat data seperti ini, maka pengisian yang tadi di Google Form bisa kita lanjutkan. Misalnya di sini saya akan menuliskan kode 7A strip 1. Nah Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan, kode siswa ini harus sesuai dengan daftar hadir yang ada. Misalnya siswa dengan kode 7A strip 1 itu adalah Ahmad Fauzan, maka Ahmad Fauzan pun pada saat menuliskan di Google Formnya harus menggunakan kode yang sama, tidak boleh ada spasi baik di depan maupun di belakangnya. Misalnya ditulis 7A strip 1, cukup, tidak perlu ada spasi ataupun tidak perlu ada titik. Atau jika ada yang bertanya harus menggunakan huruf besar atau kecil, Bapak Ibu bisa mengarahkan harus menggunakan huruf besar 7A strip 1. Jadi intinya kode siswa dengan kode siswa yang ada di sini harus sama ya Bapak Ibu. Itu kuncinya, karena saya menggunakan kata kunci yang berasal dari kode siswa. Kemudian nama siswa bebas, kalaupun nanti ada siswa yang salah menuliskannya, maka nanti yang muncul di sini itu berdasarkan yang kita tulis gitu kan. Jadi bukan yang ditulis oleh siswa, tapi yang sudah ditulis oleh kita sendiri. Kemudian jenis kelamin laki-laki, kelasnya misalnya kelas 9 kelas 7A. Nah Bapak Ibu, nanti siswa akan menghadapi banyak pernyataan-pernyataan, di mana pernyataan ini nanti diisi oleh siswa. Jadi Bapak Ibu pastikan sebelum melaksanakan tes ini buat suasana di kelas itu senyaman mungkin agar siswa tidak merasa bosan, karena dikhawatirkan pada saat siswa bosan itu siswa akan cenderung mengisinya secara asal. Jadi siswa tidak melihat pernyataan yang sebenarnya, mereka lebih bersifat formalitas ya Bapak Ibu. Jadi yang penting menyelesaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru-gurunya. Nah nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah instruksi yang lebih jelas agar siswa itu mengerjakan pernyataan sesuai dengan keadaan yang dimilikinya. Jadi jangan sampai nanti ada siswa yang asal dalam mengerjakannya. Kalau ada siswa yang asal dalam mengerjakannya, silakan Bapak Ibu tegur dan suruh mengerjakan ulang. Nah kemudian Bapak Ibu, satu hal lagi yang perlu diperhatikan di sini, pengisian terbatas sampai 40 butir. Jadi nanti
Bapak Ibu meminta agar siswa mengisinya secara serius, jangan sampai nanti ada siswa yang mengisinya 2 atau 3 kali. Biasanya kalau sudah mengerjakan dan kemudian mengerjakan lagi, maka siswa kurang objektif dalam menjawabnya ya. Baik Bapak Ibu, ini saya simulasikan seandainya saya adalah siswa. Saya pilih secara bebas. Ada 30 kalau tidak salah pernyataan yang terkait dengan gaya belajar. Jadi Bapak dan Ibu yang perlu diketahui untuk pernyataan-pernyataan ini itu mungkin akan banyak kesamaan seperti yang Bapak Ibu temukan di internet, karena yang jelas untuk angket atau tes ini itu tidak bisa saya bikin sendiri ya Bapak Ibu, karena untuk membuat tes ini itu harus dengan serangkaian penelitian-penelitian, sepertinya harus benar-benar valid ya, jadi tidak asal-asalan. Nah kemudian Bapak Ibu, saya sudah mengisinya sampai 30 butir pernyataan, maka saya mengirimnya ya Bapak Ibu. Setelah terkirim nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah kemudian sebagai guru BK, Bapak Ibu bisa merekap jawabannya. Jadi ini seandainya ada 30 siswa, jadi maka pada tampilan gambar di sini itu nanti jawaban ada 32 siswa ya Bapak Ibu. Kalau ini saya masih mencontohkan satu, jadi di sini munculnya itu jawabannya 1. Nah nanti Bapak Ibu setelah ini buka link ke spreadsheet dan kemudian buat. Kalau sudah tampilan seperti ini ya Bapak Ibu, ini yang penting ya, karena teknik ini itu yang digunakan untuk mensinkronasikan hasil jawaban spreadsheet hasil jawaban ke dalam aplikasi Excel-nya. Nah Bapak Ibu, kalau seumpama Bapak Ibu sudah melakukan asesmen ini kepada seluruh siswa dalam satu kelas, maka di sini akan muncul mungkin 32 atau lebih atau kurang ya Bapak Ibu. Nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu bisa memilih di posisi ujung paling kiri Bapak Ibu. Jadi di atas angka 1 di pinggir huruf A ya, di kolom tersebut di paling ujung kiri atas Bapak Ibu klik dan kemudian salin atau copy. Nanti pada saat sudah mengkopinya, Bapak Ibu bisa membuka aplikasi Excel-nya dan masuk ke menu input data gaya belajar Bapak Ibu. Menu data gaya belajar. Nah pada menu data gaya belajar Bapak Ibu bisa mengklik kanan dan kemudian mempastekan di timestamp ya, di kolom 6 ya, di A6 di timestamp, klik kanan kemudian paste. Nah Bapak Ibu, jika sudah seperti ini tolong Bapak Ibu tidak perlu merubah apapun ya. Jadi Bapak Ibu bisa keluar dan kembali ke menu utama dan bisa melihat di data utama. Pada saat di data utama di sini Bapak Ibu bisa melihat hasil dari Ahmad Fauzan, di mana Ahmad Fauzan itu memiliki gaya belajar visual 15 dan auditori 15. Nah nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di sini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di gaya belajar nanti yang terpilih itu hanya satu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang sama nanti maka yang dipilih itu yang terdepannya. Di sini dari hasil tes diagnostik non kognitif di SMP 1 Ciledug untuk kelas 7A, gaya belajar visual itu Ahmad Fauzan. Kenapa baru satu? Karena memang kita baru ada satu siswa yang mengerjakan. Kalau semua ada 32 maka nanti ada 32.
Kemudian kalau misalnya ada 32, Bapak Ibu mungkin akan banyak melihat nama-nama siswa di sini dengan sejumlah 32 siswa. Nah, inilah data yang bisa kita berikan kepada rekan-rekan kita, rekan wali kelas maupun guru mata pelajaran. Di sini ada keterangannya, saya sengaja menampilkannya biar nanti yang membacanya juga tidak bingung pada saat mendapatkan ada siswa yang memiliki gaya belajar visual harus diapakan. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, mudah-mudahan dari keterangan ini bisa dilanjutkan untuk menjadi panduan dalam pembuatan modul atau RPP guru-guru mata pelajaran, atau untuk guru BK sendiri ini bisa digunakan untuk pemetaan berikutnya ya. Tentunya untuk yang lain sama Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu mau melakukan tes yang lain juga, Bapak Ibu juga nanti bisa mengkopikan dan kemudian memasukkan ke dalam folder masing-masing ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi semuanya itu nanti akan masuk ke dalam foldernya masing-masing. Begitupun nanti kalau misalnya Bapak Ibu akan menyebarkan tes ini ke kelas 7B, maka Bapak Ibu menggunakan Google Form kelas 7B, dan linknya pun nanti yang disebarkan adalah link yang kelas 7B, jangan menggunakan link yang tadi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendownload ini. Jika Bapak Ibu sudah melaksanakan semua dari tes ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil dari data per individu. Ya, di sini saya sudah mensimulasikan semua siswa melaksanakan 4 serangkaian tes ini, dari mulai tes gaya belajar, tes MBTI, tes kecerdasan majemuk, dan tes bakat minat. Jadi gaya belajar sudah ada, dan kemudian MBTI-nya juga sudah ada gitu kan. Terus kemudian kecerdasan majemuknya sudah ada, bakat minatnya sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di setiap menu dari gaya belajar, kepribadian, kepribadian juga sudah ada. Ahmad Noval mendapatkan tipe ENFP, di mana tipe ENFP itu dijuluki sebagai si motivator di antara tipe kepribadian lainnya, bla 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 bla. Terus kemudian di kecerdasan majemuk, Ahmad Fauzan memiliki nilai yang sama 7. Linguistik, visual spasial, musika interpersonal, dan intrapersonal. Nah Bapak Ibu, kalau seumpama Bapak Ibu bingung apa ini nomor 7, apa ini nomor 6, apa ini nomor 5, Bapak Ibu bisa melihat keterangan rentang di bawahnya Bapak Ibu, dari mulai yang tidak berkompeten sampai yang berkompeten. Jadi nomor 1 sampai 10 itu adalah rentangnya. Dimudahkannya misalnya nomor 1, 2, 3 itu tidak berkompeten, 4, 5, 6, dan kemudian 8, 9, 10 itu berkompeten. Maksudnya gini, bila mana ada siswa yang mendapatkan nilai 5, berarti 5 berada dalam posisi sedang, di mana di posisi sedang ini kalau diberikan pengertiannya adalah bila mana siswa akan mengasah bakat ini, maka siswa tersebut akan memiliki usaha yang cukup keras. Sekali lagi, kalau mungkin ada yang bertanya kenapa 5 dan apa itu 7 dan apa itu 6. Kalau 7 berarti dimungkinkan siswa tersebut itu akan membutuhkan pekerjaan yang cukup keras untuk bisa mengoptimalkan bakat yang dimilikinya. Kalau misalnya 8, 9, 10 berarti dimungkinkan siswa akan lebih mudah gitu kan. Dimungkinkan akan lebih mudah. Kalau seumpama siswa mendapatkan skor 1, 2, 3, maka mungkin siswa akan mengalami kesulitan pada saat mengasahnya. Jadi itu dasar-dasar yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman apabila mereka bertanya terkait dengan poin-poin atau
nilai-nilai yang sudah didapatkan. Jika sudah Bapak Ibu di bakat minat juga kan seperti itu. Jadi secara otomatis nanti di sini akan terisi bahwa Ahmad Fauzan itu termasuk tipe sanguinis. Apa itu sanguinis? Sanguinis itu di sini ada deskripsinya Bapak Ibu. Sanguinis memiliki unsur pribadi yang panas dan sebagainya. Nanti di sini bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua sebagai referensi data pada saat Bapak Ibu melakukan layanan konseling atau layanan khusus kepada siswa tersebut. Nah, kemudian kalau semua empat-empatnya sudah dikerjakan semua, Bapak Ibu bisa melihat di info individu, di mana info individu itu merupakan rekapitulasi dari keempat hasil tes yang sudah dikerjakan dari siswa yang bernama Ahmad Fauzan Naufal dengan kode 7A-1. Nah, jadi di sini enaknya kalau ini sudah selesai semua dikerjakan, Bapak Ibu bisa mengeprintnya dan kemudian bisa diserahkan kepada wali kelasnya atau kepada guru mata pelajaran atau mungkin guru BK pada tingkatan berikutnya. Jadi ini bisa menjadi acuan atau bahan di masa yang akan datang. Jadi nanti guru-guru tersebut tidak akan merasa kesulitan untuk bisa mengetahui profil pribadi dari siswa yang disebutkan. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf barangkali masih banyak kekurangan karena secara pribadi saya bukan seorang YouTuber. Kalau nanti ada yang butuh arahan secara khusus, silakan Bapak Ibu bisa kontak di nomor yang tertera. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.